Swastiastu, semangat berjuang Pak. Benar-benar sehingga sama perempat yang baru ini belum itu juga ya. Hai, channel Yes. ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, Dek. Ya, siap. Pak Tua. Pak Tua. Ya, siap. Ya, semangat Le. Channel ya, Ya. biar aku sekali masuk channel. Pak Tua. Dua orang hebat nih. Tadi siap, like limbong, bisa. Semangat. Di. Pokoknya kita tetap semangat lah. Ayo, tetap semangat. Bersama-sama kita kegiatan kerja ini serta daerahnya. Bapak dari pemilih W yang hadir pada siang hari ini akan juga nanti dari yang lain dari mana ada yang hadir? Kita berusaha. Selamat siang. Bapak dari Sofitel, ya dari Sofitel yang hadir yang kami hormati. Jadi ada dua perusahaan kita melaksanakan kegiatan bapak-bapak yang juga selalu dihadiri oleh Bapak Dinas Kerja SDM Provinsi Bali. Memang pada dasarnya kita belum bisa menuntaskan persoalan ini, terutama berkaitan dengan 4 perusahaan hotel yang melakukan kegiatan mem-PHK karyawan secara sepihak tanpa belum menemui kesepakatan. Jadi pada siang hari itu memberikan penjelasan dari Bapak Dinas Provinsi Bali, karena selama ini kita percayakan kepada beliau untuk mengkomunikasikannya dengan pemerintah kabupaten kota berkaitan dengan dan dengan pihak pemilik hotel. Nah, untuk itu kesempatan pertama akan kami berikan dulu kepada Pak Kadis Tenaga Kerja Provinsi Bali untuk memberikan penjelasan sejauh mana proses-proses yang selama ini kita percayakan kepada beliau sudah dilaksanakan. Nah, untuk itu waktu kami persilakan. Semua Pak Ketua Komisi 4 Allah yang dari bahasa Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat kita semua. Pak Ketua Komisi serta para ulama yang saya hormati, tentunya kami sangat
sudah beberapa kali dibahas, bisa dipercepat. Izin Pak Ketua, jadi yang mungkin yang dibahas sesuai dengan adalah ada yaitu pelaksanaan Hermon Hotel di Sambul, kemudian saya hotel dan Pak Ketua, sebagaimana arahan Bapak, kami selalu berkoordinasi dengan kalau dinas tenaga kerja. Nah, terkait dengan apakah tenaga kerja umum termasuk juga masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi untuk ini sudah jadi nomor satu. Tapi sebelum kami mulai, apakah ada dari manajemen Hermon Hotel yang hadir? Hermon ada. Hermon ada hadir ya? Jadi meskipun dari pihak manajemen semuanya kalau hadir, jadi apa yang kita sampaikan bisa di cross check apa benar informasi yang kami terima dari kabupaten seperti inilah. Bapak-Ibu sekalian, untuk yang di Hermon Hotel sesuai dengan rapat pertemuan tanggal 26 itu seperti itu informasinya atau bagaimana? Lanjutnya. Betul lah pernah diundang tanggal 25 oleh Kota Denpasar gitu. Oh betul. Nanti dari pihak hotel tidak menghadiri dan pihak manajemen kita sampai minggu ketiga. Tadi betul nih. Kemudian yang di W hampir sama, bahwa Dinas Kabupaten Badung sudah juga membuatkan anjuran yang ada prinsipnya jangan dilakukan PHK, tetap dipekerjakan ke 50%. Dari W, dari perusahaan W ada yang hadir? Nah, perusahaannya dari perusahaan ada. Betul seperti itu Pak, sudah ada anjuran dari Dinas Kabupaten Badung. Sudah. Kemudian atas anjuran itu dari pihak pekerja tentunya sudah memberikan jawaban setuju atas anjuran itu. Selanjutnya dari pihak perusahaan belum ada catatan. Nah, tolong dicermati apa yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan hasil komunikasi kita dengan Dinas Kabupaten Badung. Apakah betul yang kami sampaikan itu? Nah, pada kesempatan itu mungkin langsung aja Pak Ketua. Jadi biar divalidasi oleh pihak manajemen maupun pihak pekerja karena kebetulan keluarganya. Apa betul seperti itu kondisi terakhir? Oke, untuk istilah. Baik, terima kasih Pak Kadis Tenaga Kerja Provinsi ini. Jadi pada dasarnya atas komunikasi kita dan diskusi kita beberapa hari, jadi kita sudah menyerahkan kewenangan ini karena beliau yang punya kewenangan kepada Kadis Tenaga Kerja Provinsi. Nah, koordinasi sudah dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Cuman persoalannya sampai hari ini belum ada keputusan apapun dari pihak hotel, ya belum ada. Saya dengarkan tadi belum ada keputusan apapun. Sebenarnya tuntutan daripada para pekerja adalah mereka jangan di PHK. Nah ini juga saran gubernur sudah jelas. Nomor 4195 Karen 4 Karen disangkal beliau yang atas saran Bapak Gubernur jangan dulu dalam situasi pandemi ini mem-PHK karyawan. Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang. Mereka sebenarnya tuntutannya tetap dipekerjakan, tetapi tidak, walaupun tidak menerima upah apapun itu.
Itu tuntutannya mereka kan, ada kawan-kawan kan, Betul. tuntutannya itu. Tanpa menerima upah pun mereka yang penting jangan di PHK. Tetapi setelah kondisi membaik, setelah pariwisata dibuka, mereka dipekerjakan kembali. Itu ada tuntutannya. Nah di satu sisi ini terjadi PHK yang dilakukan oleh pihak hotel perusahaan. Nah dalam hal ini seperti sekarang diproses ini oleh dalam bentuk dari pemerintah maupun mediasi. Ini pihak Sepidal juga belum ada jawaban. Fairmont juga belum. Dari W juga belum memberikan jawaban apapun. Nah kalau ini sampai terjadi, mungkin kami sebenarnya juga sudah agak gini dengan persoalan ini kok lama. Jadi apa sih susahnya? Jangan di PHK dulu. Biarkan tanpa gaji pun mereka siap. Biarkan segitu. Tapi nanti setelah membaik, panggil mereka kembali untuk dipekerjakan. Karena mereka juga punya keluarga. Banyak, termasuk di W yang berada di 100 orang ya. 100 orang yang sekarang tinggal sisa 39. Yang sisanya yang itu? Yang bertahan dan menolak 39. Oh, tinggal 39 yang masih ingin bertahan bekerja. Sedikit berapa? Tidak sedikit. Kalau di Sepidal berapa? 2 orang saja. Oh, Sepidal sudah 2 orang, tidak ada persoalan itu Pak. Nanti kalau sudah pandemi Pak, ambil aja lagi dikerjakan. Karena mereka ingin ada kepastian hidup ke depannya. Ya, panggil aja. Nanti sekarang biarkan mereka bekerja sebagai karyawan gitu, tapi tidak digaji. Nanti setelah berakhir pandemi, pariwisata dibuka, kayak Juli ini pariwisata sudah dibuka. Mudah-mudahan tidak ada persoalan lagi kita vaksinasi sudah berjalan 70%. Jadi bisa dipanggil kembali, kan kayak gampang. Tapi saya tidak tahu urusan gimana kalau bisa ber-PHK. Kalau Fairmont berapa masih sisa? Fairmont 37. Fairmont 37. Pak Kades, ini mohon dimediasi ya. Ya bisa prosesnya setelah ketika ini biar mereka bisa kembali lah menjadi karyawan gitu. Menjadi karyawan dulu, belum bekerja tapi menjadi karyawan dulu kalau ada tenangan warga masyarakat. Itu sekarang saya minta tanggapan dari ini, dari W dulu yang tinggal 3 ya. 39. 39. Apa sih dasarnya tidak bisa ini? Tidak bisa Plus 4. Apa sih dasarnya? Coba berikan penjelasan. Biar didengarkan oleh karyawan. Berarti Bapak satu pemilik, karena yang ada saat ini kan harus
kasihan, sosial wakil masyarakat, wakil WK. Jadi kasihan juga sudah seperti apa namanya, ini sudah seperti tertimpa tangga, kalau mereka jalan tertimpa dan jatuh sakit tertimpa tangga, jadi sudah susah. Kenapa saya hadirkan pemilih harus hadir? Karena biar ada jawaban pasti, biar ada jawaban yang pasti dan cepat. Karena kalau tidak, terus terang saja nanti saya akan merekomendasi ke pimpinan untuk nanti apalah untuk urusan perusahaan yang tidak mau mengikuti keinginan masyarakat. Karena kasihan Bapak, saya sekian tahun Bapak berkiprah dalam dunia usaha di Bali. Masa tega benar. Bali ini adalah tujuan wisata, jadi wisatanya wisata budaya, budaya agama itu menyatu. Kalau tidak ada masyarakat yang akan mensupport kegiatan pariwisata, tidak mungkin Bapak bisa berusaha di Bali akan melihat kehidupan pariwisata budaya ini. Jadi seperti itu kondisinya di Bali Pak kasihan. Saya juga tidak rela, tidak ikhlas mereka di PHK. Tujuannya cuma dengan biarkan mereka sebagai karyawan dalam situasi pandemi tanpa digaji pun mereka siap. Itu tuntutannya ringan sekali. Cuma sekarang tinggal 36 yang masih bertahan untuk tetap bisa bekerja di tempat yang 39. Oh, 39 orang yang ingin tetap bertahan bekerja di perusahaan apa. Kalau ini tergantung Bapak Kato-Kato, saya juga punya prinsip. Nanti saya rekomendasikan lewat pimpinan, supaya pimpinan merekomendasi kepada gubernur atau kepala daerah tingkat dua untuk ya mencabut izinnya itu tadi pasti. Kalau begini cuma 39 orang, kalau sekitar saya yakin 2 orang itu pasti akan dipekerjakan dengan 2 orang kecil itu. Ya, saya pasti akan merekomendasi. Karena saya punya mereka, Pak. Saya wakil mereka. Saya ketua komisi 4, bukan pimpinan DPR. Kadisnya ini Pak Kadis yang sudah berkomunikasi dengan kadis saya disebut Pak R, menyelesaikan persoalan ini. Mohonlah kami dibantu Pak ya. Mohon dibantu supaya mereka nanti ke depannya bekerja setelah pandemi, mereka bisa bekerja kembali. Itu mereka bisa pasti ke depannya. Kalau udah umurnya pensiun, ya nanti pensiun. Sudah selesai. Itu aja permintaan kami Pak ya, buat keputusan yang cepat. Nah, kalau tidak nanti saya pasti akan membuat keputusan juga di sini. Nah, mereka adalah bagian dari hidup saya, mereka semua. Oke, itu Pak, makasih. Silakan. Kita kami menyampaikan beberapa hal dan sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan keinginan dan harapan kawan-kawan kami. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang dewasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pertemuan ini dapat membuka hati kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu dan Rahayu. Pimpinan sidang yang kami hormati, Kepala Dinas Kerja dan Yasin Bupati Bali, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau kami kembali ingat Pak Agung bahwa di tanggal 1 Mei yang lalu kami datang ke Dewan Perwakilan Rakyat ini menyampaikan aspirasi kami, keinginan kawan-kawan kami agar mereka dicabut PHK. Itu yang pertama, kehadiran kami di tanggal 1 Mei kemarin. Terus yang kedua juga pada saat itu Pak Agung juga sudah berjanji kepada kami akan mendatangkan pemilik perusahaan langsung Pak. Tapi kenyataannya saya sekali lagi mengapresiasi dan menghargai dari pihak WB Bali Seminyak hadir pihak ungkapan. Tapi ada 2 perusahaan yang tidak hadir, walaupun diwakili oleh mungkin dari Seminyak Bali Nusa 2, diwakili oleh kuasa hukumnya Pak. Tapi yang kami lihat di dalam surat undangan yang Bapak kirimkan kepada perusahaan tersebut, di situ sudah jelas menyatakan bahwa tidak boleh diwakilkan.
Artinya bagi kami melihat bahwa dua perusahaan tersebut jelas-jelas sudah tidak mengindahkan atau menghargai Dewan yang terhormat ini, Pak, sebagai sebuah lembaga legislatif. Artinya apa? Artinya kami sebagai masyarakat Bali sangat bergantung sekali pada ketegasan Bapak, janji Bapak pada saat kami melaksanakan aksi damai pada Mei Day kemarin. Tuntutan kami sederhana sekali, Pak, seperti yang Pak Agung sudah sampaikan dan tegaskan kepada pihak unit company yang khususnya kepada W Bali Seminyak. Dan sekali lagi juga saya sampaikan, Pak, di saat proses ini sedang berjalan, Pak, ada 4 tahun lagi kami lagi yang di W, yang khususnya mereka adalah pekerja di section di airport, itu di PHK kembali, Pak, secara sepihak. Jadi pada saat sedang berjalan, mereka pihak manajemen juga kembali melakukan PHK pada kawan-kawan kami yang 4 orang ini dengan alasan bahwa section di airport itu akan ditutup. Padahal di satu sisi, Pak, kawan-kawan kami di saat pandemi itu sudah diperbantukan di departemen lain dengan mensupport departemen lain. Dan kenyataan juga di W, Pak, mereka meng-hire pekerja dari worker, kerja harian untuk menutupi kekurangan ini di W Bali. Artinya apa, Pak? Artinya kami melihat bahwa sangat jelas inilah sebagai sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk membuat masyarakat Bali sengsara dan menderita. Kami sangat berharap kepada Bapak dalam hal ini Ketua Komisi 4 untuk bersifat tegas. Gubernur Bali sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tidak boleh ada PHK kepada masyarakat di saat pandemi COVID-19. Tapi masih saja ada oknum-oknum yang melakukan itu. Mohon pada kesempatan yang sangat baik ini, kami sekali lagi memohon kepada Bapak agar kami pahami bahwa di tanggal 26 November yang lalu telah terjadi sebuah pertemuan, Bapak memfasilitasi pertemuan dengan memanggil pihak unit company. Dan sangat tegas pada saat itu meminta agar tolong mereka yang masih bertahan itu dipekerjakan kembali. Dari 100 orang, Pak Agung, saat ini tersisa 39 orang lagi, dan ditambah lagi 4 orang. Berarti ada 43 orang yang memang di PHK oleh W. Yang pertama, itu yang menjadi poin kami agar kami sekali lagi dengan segala kerendahan hati sangat berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Kenapa kami menempuh penyelesaian di luar pengadilan, Pak? Memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ida Bagus sebagai Kadisnaker Provinsi Bali, tahapan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini sudah dilaksanakan melalui tahapan bipartit dan mediasi. Bahkan anjuran sudah dikeluarkan. Dan anjuran itu juga sudah tersirat untuk meminta agar kawan-kawan kami dipekerjakan kembali. Tapi tetap juga mereka bergeming untuk tidak mencabut PHK. Seperti yang disampaikan dan malah menambah 4 orang lagi kawan-kawan kami yang di PHK. Artinya apa? Artinya ini sebagai sebuah hal atau sikap yang memang pertama harus kami sampaikan bahwa ada perusahaan yang tidak mengindahkan surat edaran ini. Nah, kemudian juga terkait dengan di Fairmont Sandovet. Kawan-kawan kami di Fairmont Sandovet memang sudah berupaya untuk melakukan upaya penyelesaian baik secara non litigasi maupun litigasi. Artinya apa? Artinya kenapa kami datang ke pemerintahan untuk menempuh upaya mediasi? Agar kami tahu, Pak, legal opinion dari pemerintah seperti apa terhadap rakyat Bali. Padahal di satu sisi sudah ada surat edaran dan kita berharap agar mediator baik tingkat kabupaten maupun provinsi Bali itu tegas menyatakan bahwa PHK di saat pandemi ini tidak dibenarkan dan agar dicabut PHK. Kita menginginkan seperti itu. Tapi sayang sekali, Pak Agung, anjuran dari mediator itu kami melihat itu sebagai anjuran yang masuk angin. Kenapa saya berani mengatakan itu masuk angin? Karena pemerintah Bali tidak tegas. Sudah ada surat edaran gubernur, tapi nyatanya PHK itu, anjurannya itu masih abu-abu. Nah, inilah kemudian kami sekali lagi sebagai rakyat Bali meminta perlindungan, Pak, pada anggota Dewan yang terhormat ini. Disinilah tempat kami mengadu, tempat kami meminta perlindungan. Jika memang
untuk 2 hotel yang tidak hadir Bapak pada hari ini, kami mohonkan untuk dapat dipanggil kembali. Sehingga yang datang adalah pemilik hotel langsung, bukan perwakilannya. Atau kemudian yang saya dengar Pak, pihak Fairmont sendiri itu manajemennya sedang berlibur Pak ke Kerajaan Pak. Ini bagian dari pelecehan legislatif. Kenapa surat undangan yang nyata-nyata mereka minta hadir tanpa perwakilan? Mohon maaf, sekali lagi saya menghormati pihak dari manajemen WPD yang hadir pada saat ini. Tapi juga sudah kami sampaikan bahwa dalam surat undangan itu sudah tegas Pak Agung menyampaikan tidak bisa diwakilkan. Tapi mereka mewakilkan. Dan akhirnya tidak bisa diambil sebuah keputusan pada hari ini. Jadi kami mohon lagi, kami berharap apa sikap tegas dari dinas legislatif Provinsi Bali, dalam hal ini Bapak Agung sebagai Ketua Komisi 4, kami mohonkan agar hari ini atau pada saat kesempatan ini juga mengeluarkan sebuah rekomendasi yang tertulis. Mungkin di tanggal 26 November itu belum ada rekomendasi yang tertulis yang Bapak sampaikan kepada ketiga hotel itu Pak. Kami mohonkan agar hari ini Bapak berkenan untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi tertulis, dan apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh ketiga hotel ini, kami mohon sekali lagi agar pemerintah Bali tegas, oknum-oknum manajemen atau pengusaha-pengusaha yang mentelantarkan masyarakat Bali, yang mentelantarkan pekerja Bali, yang mensupport pariwisata Bali sebagai pariwisata yang berbasis adat dan budaya Bali, tegas bahwa mereka tidak diizinkan berinvestasi di Pulau Bali, atau paling tidak mereka diusir dari Pulau Bali ini. Benar nggak kawan-kawan? Betul. Jadi itu yang kita harapkan Pak. Jadi sekali lagi kami kenapa memang menempuh jalur di luar pengadilan sekali lagi, agar apa Pak? Agar kita atau pemerintah Bali khususnya Bapak sebagai Ketua Komisi 4 dapat menyentuh hati nurani para pemilik hotel ini Pak, untuk mencabut dan mempekerjakan kawan-kawan kami. Jumlahnya tidak banyak, hanya 39 ditambah 4 orang Pak. Kawan-kawan kami yang 4 orang di Bali sudah juga menyatakan penolakan dan juga sudah akan melakukan perundingan secara kekeluargaan nanti. Artinya di W ada 43 orang Pak, di Fairmont ada 37 orang, dan di Sofitel ada 2 orang Pak. Itu jumlah yang tidak besar. Dan kawan-kawan kami juga seperti yang Pak Agung sampaikan, mereka tidak menuntut upah sepeser pun. Karena kami paham, ini situasi sulit, hotel tidak punya pemasukan. Kami paham, itulah kenapa di dalam proses perundingan kami secara kekeluargaan, kami menyampaikan, Pak, pekerjakan kembali mereka. Tidak diupah sepeser pun mereka bersedia, asal statusnya mereka masih sebagai pekerja. Jadi itu mungkin sebagai penegasan dari kami sekali lagi. Pada kesempatan yang baik ini juga Pak, untuk Fairmont Sandopit, kami mohon sekali lagi, dan juga Sofitel Bali Nusa Dua, untuk dapat dihadirkan Pak, pihak wanita company-nya. Dan apabila mereka memang tidak mengindahkan, sekali lagi kami serahkan semuanya kepada Bapak Agung untuk mengambil sikap apa yang harus dilakukan terhadap manajemen yang tidak mengindahkan panggilan dari legislatif. Panggilan dari pemerintah saja tidak diakui, tidak dihargai oleh mereka Pak, dengan mengirimkan mohon maaf perwakilan yang seharusnya memang diundang. Demikian Pak Agung yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi bila apa yang saya sampaikan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan yang baik ini juga sekali kami mohon kepada pihak owning company W Bali Sumia yang pada kesempatan hari ini ada di ruangan ini, mohonlah kebijaksanaannya, mohonlah membuka hati kami. Kawan-kawan kami adalah orang yang baik-baik. Kami pernah melihat bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan warning, tidak pernah mendapatkan reprimand. Kenapa Bapak tega melakukan? Tolonglah. Sekali lagi, kami ingin membuka hati Bapak-Bapak pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Bapak berkenan kembali memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kami untuk bekerja kembali di Bali Seminyak, karena mereka punya harapan untuk dapat menghidupi keluarga mereka, mensejahterakan keluarga mereka, dan menyekolahkan anak-anak mereka. Itulah sekali lagi yang bisa saya sampaikan langsung kepada pihak owning company. Karena untuk sekali lagi kepada Sofitel Bali Nusa Dua, karena yang hadir juga bukan dari pihak owning company, kami tidak akan melakukan permintaan ini sekali lagi. Kami akan menyampaikan ini bila nanti pihak owning company yang datang langsung
memenuhi panggilan dari Ketua Komisi 4 di waktu yang akan datang dan kami berharap dapat dipanggil kembali. Mungkin demikian, saya akhiri dengan Prabhu Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dewo. Untuk WU seperti itu. Jadi mereka meminta mereka dipekerjakanlah kembali. Artinya tanpa upah sepeser pun gitu. Jadi untuk menatap kembali masa depan mereka, keluarga mereka, mereka bisa sekolah. Karena mudah-mudahan ini Juli ini penerbangan pariwisata sudah bisa dibuka. Karena dari Pak Gubernur dan Presiden sudah sepakat kalau vaksinasi 90% ya Bali itu Bali akan dibuka. Harapan kita sih ini sudah berawal lagi kita beraktivitas di bidang pariwisata. Nah sekarang tuntutan daripada para karyawan ini yang tinggal tadi 39 tambah 4, 3, 4, 3. Mudah-mudahan ini segera tercapai, bisa terwujud. Saya juga minta penjelasannya ini biar cepat gitu ya. Cepat bisa diselesaikan urusan pekerja. Walaupun sekarang dalam proses, tapi dipercepat ya prosesnya ini. Karena juga mereka menanti kepastian, ya, menanti kepastian kita tidak berbias. Tidak ada kepastian, itu. Ya, dari kembali nanti kalau tidak ada kepastian, belum ada kepastian mungkin saya kasih tidak waktu. Ya semakin cepat semakin baik, ya semakin cepat tapi batas maksimal jangan terlalu lama. Ya kasih waktu 10 hari lah, saya panggil lagi. Ya 10 hari biar dikasih berpikir dulu 10 hari saya panggil. Kalau tidak ada kepastian apa-apa, ya terpaksa harus buat keputusan untuk merekomendasi Bapak pimpinan DPRD. Saya sudah koordinasi dengan pimpinan DPRD, beliau menyambung gitu. Karena yang kasihan saya kembali gitu. Ya. Jadi pada hari ini belum bisa membuat keputusannya. Belum ya, saya kasih waktu ini benar 10 hari. Saya tidak akan memanggil lagi walaupun ada kesibukan apapun 10 hari saya akan panggil lagi. Ya. Izin itu, mohon maaf, jadi kalau diberikan kesempatan buat teman-teman kami yang menjadi PHK, kami persilakan memberikan waktu. Kawan-kawan kami dapat menyampaikan langsung. Mungkin kalau saya dari regional, saya sebagai sekretaris regional. Teman-teman ini ada yang langsung yang mereka memikirkan, mungkin biar mereka dapat menyampaikan. Ya. Sebagai Nama-nama ya, intinya saya. Terima kasih Pak Gun atas waktunya. Terima kasih Bapak sama Ibu yang saya hormati dari Haji khususnya. Perkenalkan nama saya Murad Bapak, orang Bali. Jadi saya ingin menyampaikan tambahan karena yang pertama juga saya sudah disampaikan oleh Haji Rai. Jadi di masa pandemi ini kami semua yang terdampak PHK sepihak ini Pak, walaupun kami tahu ini memang tidak elok untuk dilakukan di saat sulit seperti ini. Kami hanya memohon sekali lagi sebagai karyawan yang dimana kami merasa kami sudah lahir dan besar di sana. Kami mencurahkan 100% kontribusi kami sampai akhirnya hotel tersebut berada pada puncaknya seperti itu. Hanya saja kami sampai saat ini belum tahu acuan atau parameternya apa perbedaan kami dengan yang masih bekerja di sana. Anjuran-anjuran yang seperti Bapak Agung sudah ketahui dari lembaga mediasi, Dinas Ketenagakerjaan, himbauan dari DPR sendiri tanggal 26 November tahun lalu, dan edaran gubernur juga saya bisa katakan tidak diindahkan. Jadi kami harap Bapak saya mohon sekali lagi Pak, saya jadi ujung tombak keluarga, punya anak, punya istri.
saya yakin Bapak dan Ibu pun juga sama posisinya. Kita sama-sama mencari fakta. Kami mohon sekali lagi untuk Bapak dan Ibu untuk membuka hati, mempekerjakan kita kembali, walaupun tuntutan kami hanya kecil sebenarnya, jangan kami di PHK. Dan BPJS yang harusnya menjadi kewajiban manajemen mohon dilaksanakan. Karena Bapak Agung, mohon maaf, saya di PHK pada bulan Oktober itu Pak, menggunakan pasal 164 dengan dasar force majeure itu. Saat itu juga BPJS saya dihentikan. Padahal kalau saya mengacu pada pasal 151 ayat 1, 2, 3, mohon dikoreksi. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi secara tidak langsung kan sebenarnya kami masih statusnya di sana. Jadi dengan kata lain, manajemen juga harus melakukan kewajibannya selama kami tidak menyetujui PHK sepihak itu, atau bisa dikatakan batal demi hukum di pasal 155 ayat 2 dan 3. Sampai sekarang BPJS kami sudah berhenti, jadi saya agak menurun juga kalau misalkan saya sakit, keluarga dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Ya jelas, kalau sudah namanya di PHK oleh pihak karyawan ya semuanya pasti stop. Pasti, tapi kan ada persoalan lainnya, persoalan regulasi yang nanti masih bisa dipakai dasar untuk menanggapi itu. Ya. Jadi cukup segitu Pak Dewa. Ya, artinya salah satunya kita cukup segitu. Jadi kita tinggal mengundang beliau akhir kalinya ya. Sudah ada kami. Pasti segitu nanti semua persoalannya sama. Jadi kita nanti akan memberikan kepastian 10 hari lagi, kita akan undang lagi pihak pemilik. Kalau sudah tidak datang dan memberikan kepastian, ya apa boleh buat keputusan Dewan resmi merekomendasi untuk izin-izinnya sudah dikasih oleh mampir dari keinginan masyarakat Madis. Ya, itu sudah cukup dengan ada jadwal lagi. Saya paham itu. Ya. Oke, silakan Pak. Dari pihak mana Pak? Bapak Ibu, silakan. Terima kasih. Kita tahu bahwa dasar hubungan kerja adalah peristiwa hukum. Karena itu undang-undang sudah tidak perselisihan terkait dengan jadi sudah diberikan lagi pada jalur apabila masih dianggap aktif tidak berhasil dan tidak menguntungkan satu pihak atau dua pihak dapat ditempuh jalur lanjut berupa gugatan macam nanti apapun yang diputuskan oleh hakim itu sifatnya mengikat harus dilaksanakan. Nah supaya kami dapat memberi info lebih kepada itu saya tambahkan bahwa di dalam itu ada 340 hari yang masih bekerja dan 95% orang baru. Kemudian tadi dari serikat pekerja sudah menyampaikan yang penting tidak di-PHK asal tidak di-PHK tidak dapat walaupun tidak masalah. Tapi fakta di lapangan berbicara berbeda. Pada waktu kami memutuskan untuk membuka kembali hotel kami sebenarnya sudah tahu bahwa tidak akan untung. Tetapi demi menyelamatkan yang 300 itu kami melakukan segala upaya supaya terbuka. Dan kemarin
rekan-rekan dari ASN mempunyai pandangan berbeda. Bahwa yang namanya THR tidak sebenarnya mengerti, tapi itu apabila kondisi normal. Jadi kalau dibilang masih bekerja walaupun tidak dibayar, sedikit kontradiktif dengan fakta di lapangan. THR saja yang kita sudah pasti bayar, yang sudah kita Jadi cara pengajarnya ini yang Buddha sama Muslim. bahwa kami merasa bertanggung jawab sebagai besar. Dia ada kuasa hukum ya dia, bukan owner. Nah, mereka itu dia kuasa hukum aja, dia kuasa hukum, bukan owner. Sampai saat ini kami belum tahu anggota dari ada berapa orang di ini, sehingga kalau kita melakukan keputusan dengan siapa kita harus berkoordinasi itu jelas. Karena kami tidak tahu Kan sudah sama pengurus. Oke, flag. Baik, terima kasih. Nah, itu kakak dari ini dari manajemen mungkin. Ya. Kakaknya sih ada. Ya berimbang juga. Oh, Pak. tidak. Kami persilakan teman-teman yang Silakan. Terima kasih Pak Agung. Perkenalkan saya Desman. Saya bekerja di Dawli Bali Seminyak Pak, dan sekaligus juga sebagai wakil ketua umum di SPM Dawli Bali Seminyak. Kami mau menanggapi apa yang barusan dari pihak manajemen sampaikan, bahwasanya berbeda fakta di lapangan apa yang sudah kami upayakan perundingan mengenai misalnya kami pada tahun lalu itu sudah pernah mengajukan bahwa tidak dibayar pun maka kami waktu itu siap dengan catatan BPJS Kesehatan dibayarkan. Kami bisa buktikan itu dengan salah perundingan. Kami ada filenya dan kedua belah pihak waktu itu sudah menandatangani. Ini sebenarnya bukan hanya omongan kami, tapi sudah kami tuangkan dalam perundingan di praktik. Itu tahun 2020. Ya. Berikutnya, sebenarnya Pak Agung, dalam perjalanannya yang terakhir ini, saya yang termasuk tadi yang di PHK 4 orang itu. Jadi tanggal 21 Mei, ya, 21 Mei hari Jumat kami dipanggil secara mendadak tanpa koordinasi kepada Serikat Pekerja Mandiri sebelumnya. Ya. Dan kami tiba-tiba dipanggil, kami datang dan kami diberitahukan bahwasanya sektor airport itu mau dieliminasi. Ya seperti yang Pak Rai tadi sampaikan, kami ini sebenarnya sudah diperbantukan beberapa sektor lain, which is itu maksudnya kami itu tidak diatur ambassador sebenarnya. Jadi agak menurut kami sekali lagi mengada-ngada misalnya ketika kami 4 orang ini tiba-tiba di PHK, sedang hotel itu huniannya lagi meningkat, bahkan dibuktikan misalnya building tanggal 22 Mei itu dibuka dan tingkat hunian juga meningkat. Ini ada kami melihat ada nuansa yang sangat kental menghalang-halangi kegiatan serikat di sana. Saya sebagai wakil ketua dan teman-teman yang kena ini adalah saya sebagai pengurus dan anggota serikat. Kalau kita melihat skema yang dilakukan dari manajemen Pak Bu, semua yang kena PHK itu baik itu yang 100 orang dan begitu kami yang 4 orang ini adalah semua teman-teman anggota serikat pekerja mandiri. Kami sih melihat ada indikasi ya yang seolah-olah supaya serikat di sana itu tidak berkembang.
Nah, kalau tadi dari manajemen menyampaikan seolah-olah tidak tahu mereka berkoordinasi, nah kami juga mau melengkapi. Selama ini komunikasi sudah baik. Bukti ada dari HRD selalu mengundang itu dengan surat kepada Serikat Pekerja Mandiri. Dan kami beberapa diskusi tadi Pak Wayan Puri tadi menyampaikan mengenai THR, bahwasanya kami berbeda pendapat. Dari SPM maunya full. Tapi kenyataannya kan dengan bargaining yang kami lakukan, akhirnya kami juga mengikuti apa yang manajemen mau itu. Cuma persoalannya namanya kami dalam memperjuangkan hak, maka kami takut dong untuk memperjuangkan hak kami sebisa mungkin itu hak kami dipenuhi. Dan kalau memang itu tidak bisa, setelah dibicarakan, kenyataannya kok dicicil tidak kan. Jadi ini biar berita ini juga tidak bisa berimbang. Justru catatan kami ini kentalnya nuansa menghalangi kegiatan serikat pekerja. Itu yang kami catat dan yang kami garis bawahi. Demikian Pak Agung. Terima kasih Pak. Izinkan saya menambahkan sedikit saja Pak. Saya tadi sangat menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Agung dari pengacara. Sebenarnya beliau apakah ada di hotel Redojo atau tidak kami nggak paham. Karena selama ini Pak, kami melihat hubungan industrial antara serikat pekerja mandiri dan direksinya dengan manajemen selama ini sudah berjalan baik. Kalau di dalam proses negosiasi atau perundingan itu ada perbedaan pendapat, itu sah-sah saja Pak. Ada permintaan awalnya mungkin kami dibayar penuh. Tapi kenyataannya di dalam sebuah kesepakatan itu kemudian kami pun serikat pekerja menyetujui dicicil 3 tahun. Artinya kami memang tidak dalam posisi menghalang-halangi ini. Justru serikat pekerja itu hadir dalam apa? Dalam memberikan solusi terbaik buat perusahaan. Tapi mohon maaf sekali lagi terkait dengan berapa jumlah pasti yang minta kami sekali lagi itu dalam murni menjadi anggaran dasar untuk rumah tangga kami. Artinya apa? Artinya seharusnya dalam hal ini manajemen dan polisinya tidak melihat apakah mereka anggota serikat atau tidak yang jelas. Kedudukan yang sama. Kita untuk setiap orang, setiap pekerja itu memiliki kedudukan yang sama di perusahaan. Apakah itu menjadi anggota serikat atau tidak serikat. Tapi selama kebijakan atau keputusan yang diambil dan itu sangat bersifat tidak adil, maka kami sebagai serikat pekerja memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan bahwa itu tidak benar. Artinya apa yang disampaikan tadi oleh Pak itu totali kami nyatakan itu belum benar Pak. Karena tidak sesuai dengan itu yang terjadi di Pakar di lapangan. Kawan-kawan kami justru setiap saat mengundang oleh manajemen untuk diajak berkomunikasi, mengambil solusi yang terbaik, apa kebijakan. Terkait juga dengan pemotongan upah Pak. Kawan-kawan kami setiap bulan itu sudah dipotong upah semenjak 2020 dan kawan-kawan serikat pekerja mengakomodir dan memahami itu, menyetujui Pak, bahkan sepakat dengan manajemen. Artinya apa? Artinya memang kami serikat pekerja mandiri tidak bagi barisannya, bukanlah kemudian hanya menuntut dan menuntut Pak. Justru kami hanya sebatas tadi di awal memang tertantang. Kalau kemudian dalam negosiasi, kemudian kesepakatan dibuat bersama-sama, itulah yang harus kita hormati Pak. Jadi demikian klarifikasi dari saya terhadap apa yang disampaikan oleh tim hukum beliau dari pihak kami. Terima kasih Pak. Iya, jadi salah satu karyawan dari W itu tidak penjelasan secara jelas bahwa apa yang disampaikan oleh pihak W tadi itu kan sebenarnya dari pihak serikat pekerja kan mengajukan semacam ini perundingan gitu untuk diputuskan. Tapi setelah diputuskan kan mereka menerima, jadi tidak semena-mena untuk menuntut hak saja. Itu saya dengarkan tadi. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan kira-kira ya juga kurang bisa dipahami. Jadi tidak ada persoalan sepihak. Jadi kita dengarkan semua. Sudah dari pihak karyawan juga begitu. Jadi semestinya pihak perusahaan juga tidak alergi namanya serikat atau berkumpulnya pekerja-pekerja. Jadi mereka
dasarnya kan pada intinya nanti ketika ada sewenang-wenangan dari pihak perusahaan, ya mereka bisa melakukan negosiasi kan gitu. Jadi kita pun undang-undang pun tidak melarang kita berserikat berkumpul. Nah harapan kita, jadi biar terselamatkan semua dari pemilik, yang hasil pemilik ya, terlebih yang hasil pemilik ya 43 orang itu bekerja dan ada kesusahannya, apalagi Bali sebentar lagi akan dibuka wisata. Pas nanti sudah dibuka, sudah mulai ada wisatawan masuk, tidak panggil sebenarnya. Kalau tidak begitu ya keputusannya nanti akan berat sama-sama berat. Pak. Saya terus terang agak berat juga seperti ini. Kalau begini saya pernah, kemudian lain bisa juga saya tinggalkan. Saya harus fokus juga pada persoalan masyarakat Bali. Ya, saya ingatkan sekali lagi, mohon tidak kemudian masuk speaker walaupun kira-kira kuasa hukumnya mohon itu sampaikan kepada pihak perjanjian awal yang disampaikan oleh seorang karyawan tadi bahwa mereka tidak menuntut apa-apa. Mereka tidak menuntut upah spesial pun. Gitu. Ya. Seperti itu ada keputusannya pada hari ini. Saya akan tunggu untuk pemanggilan selanjutnya dan akan keputusan. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Kades ada lagi? Silakan dulu kita berduduk. Terima kasih Tuhan. Ya. Khusus kepada manajemen atau kuasa hukum. Cuma kami singkat saja berdua. Cuma mengingatkan saja, tadi sudah disinggung bahwa apa yang kita lakukan adanya pihak kasihnya itu benar-benar di luar ketentuan. Tidak ada ketentuannya pihak kasihnya itu. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian khususnya kuasa hukum kita memahami Undang-Undang 2004 dan kalau kita simpulkan isinya bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tanpa itu maka PHK batal dari hukum. Jadi kami cuma mengingatkan, barangkali Bapak Ibu sekalian sudah hafal dari luar kepala, bahkan pasal berapa yang Bapak sudah hafal. Jadi kami mengingatkan Bapak. Mungkin itu dapat sudah jelas. Jadi harapan kita PHK yang dilakukan oleh sepihak oleh pihak perusahaan itu tanpa tanpa ada kepastian hukum di pengadilan industrial itu dibatalkan hukumnya jelas itu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau hari ini kita belum ada keputusan apapun, saya akan ada pemanggilan yang ketiga kalinya. Kalau misalnya ketiga kalinya tidak juga bisa melakukan keputusan apapun, DPRD juga punya keputusan. Itu keputusannya. Dan terima kasih sekali lagi. Saya tunggu untuk tindak lanjut berikutnya. Saya akhiri dengan prabasati Om.